Agenda hari ini Bang mungkin di Barreskrim terkait apa Bang? Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Tentu siang hari ini kami dari kantor hukum Muhammad Ali Nurdin. Pertama, kami menyampaikan kepada teman-teman penyidik di Barreskrim tentu melalui unit PPA. Ya, kami selaku kuasa hukum dari korban tentunya mengapresiasi mengapresiasi atas laporan kami terdahulu yang mana kurang lebih hampir jalan 5 bulan. Tentu terkait laporan kami sangat mengapresiasi kepada teman-teman penyidik PPA karena laporan kami menurut kami sangat bagus dan cepat dan transparan. Tentunya siang hari ini kami datang kepada teman-teman penyidik Barreskrim melalui unit PPA. Pertama kami bertanya dan mengkonfirmasi terkait laporan kami sudah sejauh mana perkembangannya, lalu proses penanganannya seperti apa. Tentu siang hari ini pun kami ingin bertanya kepada teman-teman penyidik agar terkait laporan kami terhadap terlapor dengan inisial SHM untuk segera diperiksa. Harapan kami karena memang bukti sudah cukup jelas untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Laporannya terkait apa Bang? Laporan ini terkait pelecehan seksual. Ya, karena kami khawatir jangan sampai nanti ada korban-korban lain lagi ya akan menjadi suatu tindakan hal serupa. Korbannya ada berapa Bang? Korbannya? Korbannya saat ini untuk klien kami ada 5 orang ya. 5 orang. Lalu kalau untuk bicara terlapor tadi disampaikan bahwa inisialnya SAM. Bentuk pelecehannya sendiri seperti apa sih Bang? Mungkin Bang, bentuk pelecehannya seperti apa dan itu kapan terjadinya, di mana Bang? Kalau untuk kapan terjadinya itu berbeda tempat ya. Iya, nanti saya tambahin aja nama. Jadi mungkin nanti ditambahkan sama Bu Wati. Tentu kami dari kantor hukum Muhammad Ali Nurdin selaku kuasa hukum klien kami untuk segera kami minta dan mohon kepada teman-teman penyidik Barreskrim melalui unit PPA untuk segera panggil terhadap terlapor yaitu inisialnya SAM ya, karena memang buktinya sudah cukup jelas dan terpenuhi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Demikian. Profil SAM itu siapa Bang? Profil SAM sendiri itu siapa? Kalau untuk profesinya ya seorang tokoh agama. Ustadz ternama Bang? Iya. Sering di TV Bang, sering di TV. Iya, artinya kalau memang nanti teman-teman menanyakan ke sana, mungkin silakan tanya ke penyidik, ya. Ya tentu kami secara tegas, ya terkait laporan kami, besar harapan kami kepada teman-teman penyidik untuk segera panggil terlapor, ya, lalu segera ditetapkan sebagai tersangka. Modusnya hubungan pelapor dengan korban, terlapor dengan korban apa Bang? Hubungannya? Jadi korban itu memang pada saat itu adalah ada yang sebagai santri gitu kan, ada yang diiming-imingin untuk sekolah ke luar negeri gitu. Guru dengan murid dengan kata lain seperti itu ya? Ada hubungan lah, jadi si korban itu dalam penguasaan dari pelaku. Oh berarti satu sekolahan atau satu pesantren. pesantren seperti itu kurang lebih ya? Bisa Kurang lebih satu santri lah. Pesantren apa namanya Bu? Pesantrennya saya nggak ada pesantren sih informasinya, tapi dia itu ada kayak semacam rumah-rumah tahfiz kayak gitu. Daerah mana Bu? Rumah tahfiz. Oh dari saya kurang tahu ya. Yang pasti pada saat TKP itu ada beberapa tempat. Berbeda tempat ya. Beda-beda. Bang, untuk 5 korban ini santrinya ini usianya pertama berapa di bawah umur kah? Yang kedua ada traumatik gak sih? Karena kalau dibilang pelecehan kan kayaknya agak dalam ya Bang ya. Ya artinya kan gini, kalau kita bicara traumatik, tentu pasti para korban ini mengalami secara psikologis lah, ya, secara psikologis itu merasa terganggu sekali gitu. Karena memang atas kasus ini kan sebetulnya kan kami tadi sudah jelas menyampaikan bahwa ini kasusnya itu pelecehan seksual terhadap bukan anak perempuan ya, laki-laki sesama jenis ya. Jadi ini pelecehan seksual bukan perempuan, laki-laki ya, sama jenis. Jadi mungkin itu saja dari kami ya. Bang, sorry Bang, ini sudah berapa kali terjadi Bang? Sepanjang berapa lama dan berapa kali berulang-ulang kan? Gini paling untuk ini ya waktunya sih ini sekitar di tahun 2017. Jadi memang ada beberapa korban yang berbeda waktunya. Ada
ada yang 2017, 2018 sampai ada yang 2025. Tapi beda-beda waktunya. Jadi pada saat itu memang kejadian sudah lama, jadi bahwa si pelaku itu memang ada permohonan maaf ya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi 2025 terjadi lagi. Nah ini akhirnya yang menjadi alasan kami memang wajib untuk melaporkan si pelaku. Intinya tokohnya ini adalah sering cukup terkenal ya. Ya. Ya, apakah terduga pelakunya ini salah satu juri Hafiz Quran di Oh, stasiun belum televisi? ini ya, belum. Oh, ada. kita belum masuk ke sana lah. Artinya Iya. kita belum menginvestigasi ke sana ya. Bukti yang diserahkan apa aja buat laporan ini? Bukti yang diserahkan kita ke penyidik, bukti chat, ya, terus video, dan ada beberapa bukti yang lain juga. Video itu apa? Pengakuan permohonan maaf atau? Kalau video itu ada kayak semacam pada saat itu ada tabayun gitu kan. Jadi ada permohonan dari si pelaku ini kepada tokoh-tokoh ulama juga ya di Indonesia bahwa dia mengaku tidak akan mengulangi lagi perbuatan. Korbannya semua laki-laki ya. Korban ini Semua laki-laki. di bawah umur itu Ada yang di bawah umur, ya, ada dewasa. ada yang dewasa.